Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amala innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita ucapkan puji dan syukur kita untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Salasatul Usul, 3 landasan utama yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan tentang Islam dan rukun Islam. Yang terakhir daripada rukun Islam atau rukun yang kelima adalah Al-Hajj, yaitu melaksanakan ibadah haji, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dalam surat Al-Imran ayat 97 Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan tentang kewajiban ibadah haji. Allah mengatakan walillah, dan untuk Allah atas manusia. Dan untuk Allah atas manusia, yaitu kewajiban yang Allah wajibkan atas manusia, melaksanakan hajjul bait, melaksanakan haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Wa man kafar, dan adapun orang yang kafir, orang yang ingkar, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala maha kaya dari alam semesta. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang rukun Islam yang kelima ini yang telah diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kita kaum muslimin pada tahun 9 Hijriah. Kewajiban haji diwajibkan oleh Allah pada tahun 9 Hijriah, dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam baru bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah yang dikenal dengan Hajjatul Wada. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan pada tingkatan Islam atau tingkatan ad-dinul Islami, agama Islam yang kedua, yaitu al-iman. Kita akan berbicara tentang iman. Kita akan berbicara tentang iman. Beliau mengatakan al-martabatus tsaniyah, tingkatan yang kedua adalah iman. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu memiliki 70 sekian tingkatan atau cabang.
Jadi iman memiliki 70 sekian cabang. Fa'alaha, dan cabang iman yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Ini cabang iman yang paling tinggi, yaitu ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imaqatul adha 'anil tariq. Dan cabang iman yang paling rendah kata Rasulullah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu merupakan salah satu dari cabang-cabang iman. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka Taala. Dan kemudian disebutkan tentang rukun iman, bahwa rukun iman itu ada 6 yang nanti insyaallah akan kita juga bacakan satu persatu darinya. Jadi pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan jelaskan iman terlebih dahulu, di mana penulis menjelaskan bahwa tingkatan yang kedua adalah iman. Iman secara bahasa adalah at-tasdiq. Iman secara bahasa adalah at-tasdiq, yaitu mempercayai, membenarkan. Ini iman secara bahasa. Jadi iman secara bahasa artinya, maknanya adalah tasdiq, yaitu mempercayai. Jadi mempercayai apapun, maka itu sudah disebut iman. Ini secara bahasa. Mengimani sesuatu berarti mempercayainya, membenarkannya. Ini makna iman secara bahasa. Adapun iman secara syariat, istilah kata penulis, i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil jawarihi wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman secara istilah kata beliau adalah i'tiqadun bil qalbi, keyakinan yang diyakini oleh hati, wa qaulun bil lisan, dan diucapkan oleh lisan, wa amalun bil jawarih, dan dibuktikan dengan amalan anggota tubuh. Jadi ini iman. Jadi iman itu adalah setiap sesuatu yang kita percayai dengan hati kita, dan kita ikrarkan dengan lisan kita, dan kita tunjukkan dengan amalan anggota tubuh. Ini iman. Makanya para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan bahwa apabila apa yang kita yakini tidak terpenuhi dengan 3 perkara ini, maka itu belum dinyatakan iman. Belum dinyatakan iman. Iman itu adalah keyakinan yang diyakini di dalam hati, perkataan yang diucapkan dengan lisan, dan perbuatan yang ditunjukkan oleh anggota badan. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka Taala, jika seandainya sesuatu itu hanya diyakini oleh hati tapi tidak diucapkan dengan lisan, tidak diikrarkan dengan lisan, maka orang ini tidak dinyatakan sebagai seorang yang beriman atau mengimani sesuatu. Contoh nyata seperti Abu Talib yang sering kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang paman Nabi SAW yang satu ini, yang akhirnya meninggal mati di atas kafir, musyrik, sekalipun ia habis-habisan membela Rasulullah SAW. Dia meyakini bahwa Islam itu benar. Jadi Abu Talib meyakini kalau Islam itu apa? Benar. Muhammad itu jujur. Agama yang dibawa oleh beliau agama yang benar. Itu diyakini oleh Abu Talib dengan hatinya. Karenanya dalam banyak kesempatan Abu Talib mengikrarkan ini, dia nyatakan ini bahwa Muhammad itu benar, Muhammad itu jujur, keponakanku tidak akan pernah berdusta. Ini diungkapkan dalam beberapa ucapan. Tapi ia juga tidak mengikrarkannya dengan lisan, maknanya bersyahadat, mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dia meyakini Muhammad itu jujur, tapi dia tidak kemudian mengikrarkan dengan lisan dia bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Sehingga apa yang dia percayai di hatinya bahwa Muhammad itu jujur, agama yang dibawanya benar, tatkala dia tidak mengikrarkannya dengan lisannya, mengucapkan syahadat, maka keyakinan di hatinya ini belum dikatakan iman, belum dinyatakan iman. Sehingga tatkala meninggal,
Allah Tabaraka wa Taala berfirman kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk sekalipun kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah akan memberikan petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki olehnya. Kemudian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, demi Allah, ya paman, la astaghfiranna laka ma lam unha an dzalik. Setelah pamannya meninggal di atas kekufuran, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, demi Allah wahai paman, aku akan terus memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Jadi Nabi SAW bertekad untuk selalu berdoa memintakan ampunan kepada sang paman yang mati di atas kekafiran selama, kata Rasulullah, aku tidak dilarang. Tapi akhirnya turun larangan Allah Tabaraka wa Taala, maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Allah mengatakan tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan untuk orang-orang musyrik walau kanu uli qurba, sekalipun mereka adalah kerabat terdekat. Dilarang. Jadi dia membenarkan dengan hati, tapi dia tidak mau ikrarkan dengan apa? Dengan lisan. Dan ini belum dinyatakan sebagai seorang mukmin dan muslim. Jadi iman itu adalah yang diyakini oleh hati, kemudian diucapkan oleh lisan. Kebalikannya, ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala, sekelompok manusia berikrar dengan lisan tapi mendustakannya di hati, yaitu orang-orang munafik. Mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka ikrarkan itu, tapi hanya ikrar di lisan semata, tidak diyakini oleh hati mereka. Bahkan Allah Tabaraka wa Taala menceritakan tentang mereka dalam surat Al-Munafiqun. Allah mengatakan, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu ya Muhammad, ya Rasulullah, maka mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi bahwa engkau itu benar-benar utusan Allah. Tapi apa kata Allah? Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah Tabaraka wa Taala tahu bahwa engkau adalah utusannya, tapi Allah bersaksi bahwa orang munafik dusta dalam ucapan mereka. Jadi mereka mengucapkan dengan lisan tapi hati mereka tidak membenarkan, dan ini juga tidak dinyatakan sebagai seorang yang beriman. Karena dia hanya mengucapkan dengan lisan, akan tapi yang dia ucapkan tidak diyakini oleh hati. Jadi harus diyakini oleh hati dan harus diikrarkan oleh lisan. Yang ketiga, diamalkan, ditunjukkan oleh amalan jawari, amalan anggota tubuh. Jadi iman itu bukan keyakinan, sekedar keyakinan, dan bukan hanya ikrar, tapi tidak ada bukti amaliyah dalam keseharian. Ini tidak benar. Jadi kalau seandainya ada orang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tapi tidak pernah sama sekali beribadah kepada Allah, ini dicurigai keyakinan dan ikrarnya. Tidak ada orang yang mengimani sesuatu dengan hatinya kemudian diikrarkan dengan lisannya, pasti dia akan berusaha untuk mengamalkan tuntutan dan konsekuensi dari yang dia yakini dan dia ikrarkan. Ini sudah pasti. Jadi kalau ada orang, saya beriman tapi sholat tidak pernah, puasa juga tidak pernah, zakat sedekah tidak pernah, melakukan kebaikan tidak pernah, ini orang beriman tidak? Tidak beriman. Allahumma kecuali kalau dia pertama kali ikrar kemudian meninggal setelahnya, ini beda. Karena memang Allah tidak berikan kesempatan untuknya untuk apa? Beramal, dan ini ada terjadi. Masuk Islam, kemudian perang, kemudian syahid. Ini banyak dalam sejarah. Banyak sejarah. Baik yang bertemu dengan Rasulullah maupun yang bertemu dengan para sahabat. Seperti salah satu di antara tentara Romawi yang penasaran sekali dengan Abu Sulaiman, Khalid ibn Walid. Dia penasaran sekali. Dia diberi gelar dengan Saifullah, pedang Allah. Sehingga dalam semua pertempuran yang diikuti olehnya, Khalid tidak pernah kalah. Enggak ada peperangan yang dipimpin oleh Khalid kemudian Khalid kalah di dalam peperangan tersebut setelah beliau masuk Islam.
Sehingga orang-orang Romawi itu sangat heran melihat komandan perang Khalid bin Walid ini, sehingga ada salah seorang di antara tentara Romawi kala itu memberanikan diri untuk bertemu dengan Khalid. Dia ingin bertemu, ingin berdialog, ingin berkomunikasi dengan Khalid bin Walid. Akhirnya ketemu mereka berdua. Maka apa kata tentara Romawi ini? Wahai komandan, wahai jenderal, saya ingin bertanya kepadamu dan jujurlah engkau. Apakah Nabi kalian Muhammad menurunkan satu pedang dari langit kepada beliau dan memberikan pedang itu kepada anda, sehingga dalam semua medan peperangan anda menang membawa pedang tadi, sehingga engkau diberi gelar siapa? Saifullah, pedang Allah. Maka dijelaskan Khalid apa sebenarnya ceritanya. Kemudian dia jelaskan tentang Islam. Akhirnya tentara Romawi ini bersyahadat dan berperang. Pagi harinya dia bersyahadat, kemudian berperang, menjelang siang sudah terbunuh. Di mana tempatnya? Surga. Belum beramal, kecuali amal yang mampu dia lakukan itu berjihad di jalan Allah, kemudian meninggal. Rukuk, sujud pun belum pernah dia lakukan. Subhanallah. Tapi kalau dia katanya beriman, mengucapkan syahadat la ilaha illallah, umur sudah 60 tahun tapi nggak ada ibadah, ini percaya nggak kita dengan imannya? Tidak percaya, kita curiga. Walaupun kita tak perlu juga nunjuk dia, kalau bapak ini imannya nggak ada nih, ini nggak perlu. Akan tapi ini sebagai timbangan diri kita masing-masing, bahwa kalau kita memang benar sudah mengimani tentang Allah, mengikrarkan itu, maka mesti kita tunjukkan dengan amal anggota tubuh kita. Maka ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat, ini iman yang diyakini oleh ahlus sunnah. Sebahagian kelompok menyatakan bahwasanya iman itu hanya keyakinan di hati, ikrar dengan lisan, tapi tidak perlu amal. Jadi kalau kita sudah percaya tentang Allah, sudah kita ikrarkan kalau Allah itu Rabb kita, cukup. Bahkan kita dikatakan beriman sekalipun kita tidak beramal. Ini paham Murji'ah. Ini bahaya, ini paham sesat. Jadi mereka mengatakan amal itu bukan bahagian daripada iman. Seorang kalau sudah mempercayai tentang Allah, mengikrarkan tentang Allah Taala, mau melakukan apa saja, dia tetap dikatakan orang beriman. Sehingga keluarlah ucapan yang buruk yang mereka ucapkan, bahwa imannya iblis itu sama seperti imannya malaikat. Ini perkataan luar biasa. Sehingga keyakinan ini menghalalkan semua maksiat. Anda kalau sudah beriman, mau tidak sholat, mau berzina, mau ini dan ini, terserah, tidak ada masalah. Iman Anda masih sempurna. Ini keyakinan Murji'ah. Makanya para ulama membantah keras keyakinan ini, karena keyakinan ini akhirnya menghalalkan manusia melakukan segala macam bentuk maksiat. Sehingga imannya iblis sama seperti imannya malaikat, waliyadzubillah. Karena iblis itu awalnya apa? Beriman, dia percaya tentang Allah. Kalau kita lihat dialog yang terjadi antara dia dengan Allah Taala dalam Al-Quran, dialog antara iblis dengan Allah dalam Al-Quran yang diabadikan oleh Allah Taala dalam Al-Quran, dia mengatakan, qala rabbi fabima aghwaytani. Apa kata iblis? Dia berkata, wahai Rabbku. Jadi iblis meyakini kalau Allah itu siapa? Rabbnya. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, berikan aku tangguh hidup sampai hari kebangkitan. Jadi dia meyakini kalau Allah itu adalah Tuhannya, Rabbnya yang menciptakan dirinya. Jadi kalau sudah percaya ini, kata orang-orang Murji'ah, sudah cukup. Berarti Anda dinyatakan beriman, dan iman Anda tidak akan pernah berkurang, tetap sempurna. Oh, ini bahaya. Keyakinan sesat ya. Iman itu menurut ahlu sunnah karena dikaitkan dengan amal, maka subhanallah, iman itu kadang bisa bertambah dan bisa kadang berkurang. Bertambah karena ketaatan ibadah, berkurang karena maksiat. Maka semakin banyak kita melakukan maksiat, pasti iman kita semakin berkurang, semakin turun. Dan semakin kita meningkatkan ketakwaan dan amal saleh kita kepada Allah, maka iman kita semakin bertambah. Ini banyak disebutkan oleh Allah Taala. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang beriman itu apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, bertambah apa? Iman mereka.
Ini menunjukkan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bisa naik dan bisa turun. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ini iman, keyakinan yang diyakini oleh hati, keyakinan yang diucapkan dan diikrarkan dengan lisan, kemudian ditunjukkan oleh amal anggota tubuh. Dan iman ini kata beliau memiliki cabang. Cabangnya ada 70 sekian tingkatan. 70 sekian tingkatan. Yang paling tinggi daripada cabang iman adalah la ilaha illallah, itu tauhid. Yang paling tinggi dari cabang iman adalah tauhid. Wa adnaha, dan yang paling rendah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Sedangkan sifat malu merupakan salah satu di antara cabang-cabang iman. Jadi yang paling tinggi tauhid, la ilaha illallah, tauhid yang sudah pernah kita bahas maknanya, kemudian rukunnya dan juga syaratnya sudah kita bahas. Wa adnaha, dan yang paling rendah apa? Menghilangkan gangguan, menyingkirkan gangguan di jalan apapun bentuknya, seperti batu, duri, kotoran, atau setiap sesuatu yang orang kalau lewat, kata para ulama di sini, mencium bau yang tidak sedap di jalan. Ini juga harus disingkirkan. Ini yang paling rendah. Bagaimana jika seandainya menyingkirkan bagian iman, datang sebagian orang malah membuang gangguan di jalan? Ini harus kita perhatikan. Ini iman yang paling rendah. Batu, duri, sampah kita buang di mana? Di jalan. Sampah dibuang di jalan. Banyak kan orang buang sampah di jalan? Di mana? Melempar aja, nggak ada beban. Bertentangan dengan Islam. Bertentangan dengan Islam. Walaupun karena sudah kebiasaan, kadang-kala yang nggak sadar, setelah dibuang nyesal, mau diambil terlalu kencang pula kendaraannya. Kan seperti itu kebanyakan kita. Atau setiap sesuatu yang memiliki bau yang tidak sedap, mengganggu orang jalan, baunya tidak sedap. Contoh apa? Buang tikus di jalan, buang ular mati di jalan, kan banyak ini. Banyak kan? Bangkai tikus buang di jalan, bangkai ular dibuang di jalan, kan banyak. Ini tidak sesuai dengan ajaran agama kita, agama Islam. Buang sampah benar kata pemerintah pada tempatnya, benar itu. Dan tempatnya itu bukan di jalan, tempatnya itu di tong sampah atau tempat sampah yang memang sudah disiapkan. Maka subhanallah, kalau kita mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, maka jelas sebagaimana kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau membawa syariat ini ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Ini kaum muslimin dan muliakan oleh Allah. Jadi gangguan apapun, tatkala kita berusaha menyingkirkan dari jalan, ini bagian daripada iman. Ini bagian daripada iman. Ini menunjukkan juga bahwa meletakkan gangguan di jalan ini termasuk sesuatu yang bertentangan dengan iman. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Nabi SAW mengatakan wal haya syu'batun minal iman. Sifat malu itu merupakan salah satu di antara cabang-cabang daripada cabang iman. Rasa malu. Yang dimaksud dengan rasa malu ini minimal rasa malu dengan orang. Kalau tidak memiliki rasa malu dari Allah tabaraka taala. Jadi sifat malu ini masya Allah terpuji. Tidaklah malu itu kata Rasulullah kecuali pasti mendatangkan kebaikan. Malu itu pasti mendatangkan apa? Kebaikan. Kecuali malu dalam belajar, ini nggak boleh. Kalau malu dalam yang lain ini bagus, tapi kalau malu belajar ini tercela. Ada seorang ulama pernah berkata, ada dua orang yang tidak akan pernah bisa pintar untuk selamanya. Nggak akan bisa pintar ini dua orangnya. Sampai tua pun dia nggak akan pintar. Sampai meninggal pun kalau dia punya sifat ini nggak akan pintar. Yang pertama mustahyin, orang yang punya sifat malu dalam belajar. Itu yang pertama. Yang kedua orang mustakbir, orang yang memiliki sifat sombong. Dua orang ini nggak akan pintar. Sifat malu sehingga kalau dia nggak tahu dia tidak mau
bertanya, malu dia. Malu bertanya. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwa para sahabat dulu mereka kesampingkan rasa malu untuk bertanya tentang agama. Sampai salah seorang di antara mereka, seorang wanita bertanya tentang masalah pribadi dalam hidupnya, mengawali ucapan, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq." Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Baru dia tanya. Walaupun pertanyaan itu adalah pertanyaan pribadi seorang wanita, tapi tetap ditanyakan. Jadi orang yang punya sifat malu dalam belajar, ini tercela dan dia tidak akan pernah pintar untuk selamanya. Jadi bertanya, kalau nggak tahu bertanya. Tapi tetap kita harapkan jangan banyak-banyak tanyanya. Kenapa? Karena kita juga yang pening jawabnya. Iya, Ustaz tuh kalau ditantum nanya enak, tapi Ustaz jawabnya susah jawabnya karena tergadai dunia dan akhirat kita dengan pertanyaan antum. Salah jawab, mana tempatnya? Neraka, waliyadzubillah. Ini bahaya. Makanya kalau seandainya nggak dijawab, maklum saja. Jadi kadang nggak dijawab maksa kan gitu. Oh Ustaz jawablah ini, maksa. Kenapa kita nggak jawab? Karena masalah agama ini berat, bukan ringan masalah agama. Kalau dunia ini ringan. Seorang dokter memberi resep ke pasiennya, rupanya salah resep, mati pasien. Misal kan ada ini kasusnya kan, ada salah suntik, salah memberikan resep, mati. Kebanyakan yang terjadi keluarganya itu lapang dada, ya sudah takdir, udah nggak usah dituntut. Kalaupun terjadi dituntut, dipenjara, kemudian bebas, selesai urusan. Tapi subhanallah, kalau dalam urusan agama ini berlanjut nanti di akhirat. Kenapa kau lakukan hal yang salah seperti ini? Ustaz Nuruddin yang jawab, ya Allah. Oh ya dah, masuk kau ke surga, bukan tanggung jawabmu ini. Ustaz, kenapa engkau jawab dengan jawaban yang salah? Diam saya, masukkan ke neraka. Jadi saya jadi jembatan antum semua untuk agar kiranya antum bisa masuk surga. Saya yang jatuh terjerembab ke dalam neraka. Makanya kalau nggak dijawab itu jangan maksa. Dan jangan marah. Wajar kalau Ustaz bilang saya nggak tahu. Ya masa gini aja nggak tahu Ustaz? Iya, kalau antum yang tahu antum yang jawab. Ya udah nggak tahu ya nggak tahu, ya nggak tahu saya. Allah alam, nggak tahu saya. Jadi kalau gini Ustaz udah nggak tahu, selesai nggak tahu. Kalau udah nggak tahu sudah tutup buku, selesai. Ya kan? Jadi masalah menjawab ini berat. Makanya para sahabat dulu, kalau ada mereka duduk beberapa orang, ada orang tanya ke beliau, ditanya ke beliau. Tanya lagi beliau, tanya di sana, tanya ke sana, balik lagi ke dia. Jadi seperti di bola-bola, antum jangan marah kalau di bola-bola. Karena ini urusan agama, tapi kalau urusan dunia antum di bola-bola, ini wajarlah kita marah. Kok kesana nggak siap-siap. Tapi kalau dalam urusan akhirat wajar seperti itu. Nggak tahu tanya mau Ustaz, nggak tahu tanya Ustaz. Jadi berat nih. Ini urusan apa? Urusan akhirat. Jadi ini yang pertama orang tak akan pernah pintar, yaitu tatkala dia punya sifat malu, tatkala belajar. Jadi jangan malu, walaupun sudah tua bapak ibu datang kajian dengan malu, dengan anak-anak muda jangan malu. Jangan malu pula nyatat dan merekam, jangan malu. Ya berarti bapak ini apalagi nggak buat untuk dicatat. Kalau saya seperti Imam Syafi'i, ini misalnya, bukan nyindir ya. Tapi kalau yang tersindir ya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jangan malu belajar, jangan malu walaupun sudah tua belajar. Imam Ahmad umur 80 tahun masih belajar. Enggak ada masalah, enggak ada malu. Belajar, kalau enggak tahu belajar, semangat belajar. Walaupun terbata-bata belajar, walaupun sulit belajar. Imam Syafi'i rahimahullah mengajarkan muridnya suatu ilmu. Diulang-ulang sama Imam Syafi'i nggak paham dia, diulang-ulang nggak paham sampai muridnya bilang, karena udah saking malunya aku kepada Imam Syafi'i, aku pun minta izin pulang. Besoknya aku didatangi ke rumah, kata Imam Syafi'i, datangi ke rumah, dikembali diulang-ulang Imam Syafi'i, baru akhirnya aku hafal, aku paham. Maka Imam Syafi'i mengatakan, demi Allah, kalaupun seandainya aku harus mengulang ini 500 kali sampai engkau paham, aku akan mengulangnya untuk. Ini subhanallah, ini kesabaran seorang guru
kepada seorang murid. Kalau kita ngajarin, bodoh kali, kamu nggak level nih, belajar sama yang lain. Nah, gitu. Kita kan mau instan biasanya. Padahal kadang-kala guru tadi nggak mengaca, waktu dia belajar juga lebih parah dari dia gitu. Ini kaum muslimin, masya Allah ya. Jadi nggak ada malunya dalam belajar. Harus belajar, kita semua harus belajar. Jadi orang yang malu dalam belajar ini tidak akan pernah bisa pintar. Ini yang pertama. Yang kedua, sombong. Orang yang sombong tidak akan pernah pintar karena dia menganggap dirinya lebih sehingga dia tidak bisa mengambil faedah dari orang lain. Siapa yang ngisi? Ustadz itu. Kayaknya ilmu sama aku imbang itu. Nggak datang aku kan gitu. Ini kan banyak ini fenomena di kalangan ikhwan kita. Coba ustadznya itu. Kayaknya beda sejengkal aja ilmu saya sama dia. Udah nggak datang. Kan? Subhanallah, para ulama itu mengambil faedah dari siapapun. Sekalipun mungkin yang memberi kajian itu adalah muridnya dahulu. Karena siapa tahu ilmu yang tidak kita dapati dari seseorang rupa yang kita dapati dari dia. Maka Imam Abdullah ibn Mubarak ditanya, kenapa anda terus semangat belajar ya Imam? Padahal anda sudah imam besar, anda sudah menjadi ulama besar, kenapa anda masih belajar? Dia mengatakan, mungkin saja ada kalimat yang akan menyelamatkan diriku, akan menyelamatkan diriku di akhirat, belum aku dengar. Maka dia terus belajar. Moga-moga nanti ada ilmu baru yang akhirnya aku dengar, ini bisa menyelamatkan diriku di akhirat. Dua orang ini tidak akan pernah pintar untuk selamanya. Al-musta'i wal mustakbir. Orang yang pemalu, yang punya sifat malu dalam belajar, kemudian orang yang sombong. Adapun malu dalam hal yang lain, semuanya terpuji. Semuanya terpuji. Kalau tidak malu kepada Allah, minimal malu dengan siapa? Manusia. Karena sifat malu dari manusia ini alhamdulillah kadang-kala bisa menghalangi kita dari melakukan maksiat. Bisa. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum musliman yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka Taala. Jadi malu ini merupakan salah satu di antara cabang daripada cabang iman. Sekarang banyak orang hilang sifat malu dari dirinya. Sifat malu hilang dari dirinya. Fitrah manusia itu aurat. Ini fitrah manusia. Aurat itu malu kalau dilihat orang. Orang yang dilarang untuk melihat auratnya, kan malu. Ini fitrah manusia. Sekarang banyak orang tidak malu membuka auratnya. Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika pertama kali disingkap aurat dan ibunda Hawa di dalam surga, mereka lari. Ya, mereka lari yang berusaha menutupi auratnya dengan menggunakan daun-daun dari surga. Malu kan? Malu. Tapi sekarang coba lihat, mayoritas wanita menyingkap auratnya. Mayoritas manusia wanita menyingkap auratnya. Bahkan yang menutup auratnya dikatakan orang yang nggak punya sifat malu. Terbalik kan? Nggak malu dia, jilbabnya besar kali. Terbalik. Seharusnya orang yang pakai jilbab itu nggak malu dia auratnya terlihat. Terbalik. Nggak malu, anti pakai kaos kaki ditutup kakinya, masa nggak malu? Aku gede kok pakai kaos kaki, pakai jilbab besar, malu saya malu. Jadi anda perhatikan kehidupan manusia ini sudah terbalik dari fitrah manusia. Seharusnya malu itu yang menyingkap apa? Auratnya. Maka Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki menasehati saudaranya, kamu ini sifat malumu berlebihan. Dinasehati, maka Nabi SAW katakan, da'u, biarkan dia punya sifat itu. Fa innal haya'a khairun kullu. Sifat malu semuanya baik. Sifat malu semuanya mendatangkan kebaikan. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dan kalau kita punya sifat malu, marwah kita juga terjaga di pandangan manusia. Tapi kalau kita nggak punya sifat malu, orang akan meremehkan kita. Itu sudah pasti. Akhirnya kita menjadi orang yang malu-maluin ya. Malu-maluin saja. Karena memang nggak ada sifat malu. Kita harus punya sifat malu ini supaya kita menahan diri kita dari melakukan perkara-perkara yang bisa diremehkan oleh manusia. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka Taala. Jadi ini
cabang-cabang iman. Jadi iman itu memiliki 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah atau tauhid. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan sifat malu merupakan salah satu di antara cabang iman. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian beliau mulai membahas rukun iman yang 6. Yang pertama adalah antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Ini rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, iman kepada Allah mencakup 4 hal. Jadi tatkala kita beriman kepada Allah, maknanya kita mengimani 4 hal. Yang pertama, al-iman biwujudillah, beriman dengan adanya Allah. Ini harus kita imani. Ini yang pertama. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, beriman kalau Allah itu wujud, Allah itu ada. Rabb yang menciptakan kita itu ada. Tuhan itu ada, Allah itu ada. Ini hal yang kita imani tentang Allah yang pertama. Dan perlu diketahui, keyakinan di hati kita bahwa Allah itu ada, ini memang sudah fitrah. Ini sudah apa? Sudah fitrah. Tidak ada manusia yang hidup di atas muka bumi ini kecuali di hati nuraninya meyakini adanya apa? Adanya Allah tabaraka wa taala. Ini sudah fitrah. Betul nggak ini Bapak Ibu? Bapak yakin nggak kalau Allah itu ada? Setelah belajar atau sebelum belajar? Hah? Sebelum belajar, dan lebih yakin lagi setelah belajar. Sebelum belajar tahu Allah itu ada. Ini fitrah. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa mengimani akan adanya Allah ini tanpa berpikir, tanpa diajari sudah yakin kalau Allah itu ada. Karena itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah." Tidak ada seorang yang dilahirkan di atas muka bumi ini kecuali dilahirkan di atas fitrah, yaitu meyakini Allah itu ada. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi adanya Allah tabaraka wa taala itu ditetapkan, diyakini oleh seorang manusia melalui fitrah yang Allah ciptakan dia di atasnya. Jadi semua manusia diciptakan Allah memiliki fitrah bahwa Allah itu ada. Kemudian keyakinan bahwa Allah itu ada juga ditetapkan oleh akal kita. Kalau kita bisa berpikir dan kita mau berpikir, maka pikiran kita akan menghasilkan satu kesimpulan kalau Allah itu ada. Jadi fitrah mengatakan iya, dan akal kita juga mengatakan Allah itu ada. Maka ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, karena secara teori logika tidak mungkin sesuatu itu ada, tidak ada yang mengadakan. Itu nggak mungkin. Itu logika. Contoh misalnya, kita masuk ke ruangan yang di situ ada teman kita. Kita mengatakan, ini makanan yang banyak ini siapa yang membawa kemarin? Dia mengatakan nggak ada. Tiba-tiba di sini tadi, tuh muncul. Nggak ada yang bawa, nggak ada yang menghadirkan, nggak ada yang masak, tiba-tiba ada. Kita mengatakan kepadanya, antum ini sudah gila. Karena akal kita mengatakan tidak mungkin sesuatu ada, tidak ada yang menghadirkan, tidak ada yang mengadakan. Itu akal, logika kita memang seperti itu. Maka seorang Arab Badui pernah ditanya, ini orang Arab pedalaman, bahasa kita pun orang kampung lah. Dia ditanya, dari mana kau tahu kalau Tuhan itu ada? Dia mengatakan, ayat subhanallah, innal ba'rah la yadullu 'alal ba'ir. Kotoran unta yang aku selalu gembala unta ini, kalau aku lihat di satu tempat, walaupun untanya tidak ada, aku lihat ada kotoran, pasti di situ ada unta tadinya. Itu kata orang Arab pedalaman. Wa inna sayra la yadurru 'alal masjid. Dan kalau aku berada di tengah padang pasir dan aku lihat ada derap langkah bekas orang melangkah, aku pasti yakin bahwasanya ada manusia yang lewat di situ. Jadi kalau aku lihat ada kotoran unta di tengah padang pasir, pasti ada unta tadi.
Pernah ada unta yang lewat di sini, sehingga dia buang kotoran di sini. Kalau ada bekas langkah manusia, aku tahu bahwasanya ini ada manusia yang pernah lewat di sini, karena ada bekas langkahnya, ada tapaknya. Kemudian mengatakan, "Fasama undatu abraj." Coba kau perhatikan, langit yang memiliki bintang-bintang. Wa biharu dzatu amwaj, dan lautan yang memiliki ombak-ombak yang sangat menawan dan menakutkan itu. Wa ardun dzatu fijaj, dan engkau melihat bumi ini, tanah yang kita punya ini, ada lembah-lembahnya, ada gunung-gunungnya. Bukankah ini semua menunjukkan kalau yang mencipta itu ada? Itu akal, logika kita memang seperti itu. Makanya membantah orang ateis nggak payah sebenarnya. Bantah mereka dengan akal. Makanya Imam Abu Hanifah rahimahullah tatkala berdebat dengan orang ateis, beliau mengatakan, sebelum kita panjang lebar berdebat, saya ingin ceritakan kepadamu satu cerita terlebih dahulu. Akhbirni, kabarkan kepada aku, saya mendengar ada sebuah kapal besar, bahtera besar, yang berlabuh di pelabuhan kita, kemudian berangkat ke pelabuhan lain, mengangkut muatan, menurunkan muatan, kemudian berangkat lagi ke pelabuhan lain, kemudian mengangkat muatan dan menurunkan muatan, dan kembali lagi ke pelabuhan kita. Setelah sekian hari, dan tidak ada seorang pun yang mengendalikan kapal ini. Dia berjalan dengan sendiri. Gak ada orang yang mengendalikan kapal, atau gak ada nakodanya, gak ada. Dia jalan sendiri, bergerak sendiri. Dia mengatakan, nggak mungkin lah Imam, ini mustahil cerita seperti ini, dongeng ini. Maka dia mengatakan, kalau kapal yang masih kecil itu saja antum ingkari, antum mengatakan nggak ada nakodanya, antum menyatakan nggak mungkin, bagaimana alam semesta itu yang berjalan bergerak setiap hari seperti yang kita lihat ini, dan tidak ada yang mengaturnya? Ini lebih mustahil, yang ini lebih mustahil, atau yang bahtera tadi lebih mustahil? Maka dia terdiam. Kenapa? Subhanallah, antum lihat ini hujan turun. Ada hujan ini turun, nggak ada yang ngaturnya, ada yang ngatur. Kecepatan angin, kekuatan angin, semua ada yang mengaturnya. Udara semua ada yang mengaturnya. Oksigen semua ada yang mengaturnya. Oksigen ditarik oleh Allah semua. Apa yang terjadi pada kita? Persis antum coba ikan untuk keluarkan di air, letakkan di darat. Begitulah antum kalau nggak ada oksigen. Nikmat Allah ini besar, tapi kita sering mengkufurinya. Kalau dicabut oksigen itu gelepar kita semua mati. Tapi kita nggak menyadari bahwasanya itu adalah sesuatu yang sangat mahal yang Allah berikan kepada kita. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi secara logika Allah itu ada. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, coba antum perhatikan buah. Antum perhatikan buah. Buah itu disiram dengan siram yang sama, atau antum pupuk dengan pupuk yang sama. Pohonnya zatnya sama, airnya sama, pupuknya sama, tapi buahnya keluarnya beda. Ini semua. Coba antum tanya kepada orang petani apel, apa yang antum gunakan untuk menyiram apel ini? Dia katakan air. Air juga untuk menumbuhkan air. Untuk pupuknya apa? Ini. Antum letakkan di timun. Apa yang dia letakkan itu letakkan di timun, supaya timunnya rasanya apa? Enggak sama, beda juga. Jadi siapa yang mengatur perubahan rasa tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum lihat ikan dengan berbagai macam jenisnya, sama-sama di laut, tapi tatkala antum keluarkan, antum makan, rasanya itu beda. Rasa dagingnya itu apa? Beda. Subhanallah. Yang mengatur itu siapa? Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah menciptakan mata kita, gaya pandangan aja beda. Ya. Pandangan kita tuh beda. Ada yang mengatakan ini bagus, ada yang mengatakan ini jelek. Siapa yang membuat perubahan ini? Ada yang suka hijau, ada yang suka merah, ada yang suka ini dan ini. Subhanallah. Ini semua menunjukkan bahwa Allah itu ada. Maka seorang penyair pernah berkata, "Fa ajaban kaifa yusal ilah am kaifa yajhaduhu al-jahilu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid." Duhai begitu sangat anehnya bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala itu dimaksiati, orang berani bermaksiat kepada Allah, atau ada orang yang mengingkari adanya Allah. Pada semua yang kita lihat ini semuanya terdapat tanda akan adanya Dia, dan Dia Subhanahu wa Ta'ala adalah
zat yang Maha Esa Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang kita lihat di alam semesta ini semuanya menunjukkan akan adanya Sang Khalik atau Sang Pencipta Subhanahu wa ta'ala. Jadi adanya Allah diyakini oleh fitrah kita dan dibenarkan oleh logika kita dan ditetapkan oleh syariat. Karenanya Allah Tabaraka wa ta'ala banyak dalam Al-Quran menjelaskan ini. Ini ikhwani kaum muslimin. 1 menit lagi. Iya, cukup 1 menit lagi. Kita cukupkan di sini. Semoga ada faedahnya. Apa yang kita sampaikan, insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Masih ada? Masih berapa lagi? 2 lagi ya? Masih ada 2 lagi ya? Jadi kita akan usaha habiskan ini. Kita akan usaha menghabiskan pembahasan tentang rukun iman ini, insya Allah. Jadi kita akan selesaikan pembahasan tentang rukun iman. Semoga yang kita sampaikan ada faedahnya. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum